guys, ini kita mau review Minuman Cantik baru karyanya. Dan apa kopi guys, ada ini ya cahaya. Gue udah bilang ke nyokap lo? Udah. Tadi pagi tuh gue berangkat kerja jam 11, lu bayangin. Terus gue jam segini udah balik. Kok bisa sih? Kan gue ini ke rumah sakit. Tapi emang harusnya masuk jam berapa? 8 ya? Jam 9. Oh iya jam 9. Gila anjir, enak banget cok. Oh Gila, iya, enak oh banget. iya. Enak banget. Oh iya. Ini matcha sama strawberry nyambung banget. Gila enak banget bro. Kalian jangan lupa ke Cotik. Ya kan? Gue sebagai matcha lover juga approve ini. Strawberry. Gak asam juga anjir ya. Maksudnya asamnya masih bisa iniin gitu maksudnya. Diinin banget gitu. Sumpah ini enak banget anjir. Kalian harus ke Koti ya guys. Enakan ini dibanding FM. jelas dulu ini karena bubuk matchanya apa ya ganti sekarang. Kalau dulu lebih enak lagi, bener-bener kayak Starbucks, tapi habis itu diganti bubuknya jadi lebih manis gitu. Kalau diganti kayak gitu dari siapa cak? Dari vendornya. Jadi Koti punya vendor sendiri dan bahan-bahannya itu dari Cinanya langsung. Jadi mereka kayak ya melewati bea cukai gitu. Berarti ini benar-benar dari Cina ya? Semuanya dari Cina. Tapi lo sebenarnya megang kafenya apa hotel? Kafe jatuhnya mah kafe, cuma enak Baru lagi kafe casingnya doang, cuma emang kafenya satu manajemen sama head hotel. Jadi kalau ada apa-apa pun ya kita ke hotel-hotel juga gitu, manajernya satu hotel aja. lo, Amin. lo apa? Manajer kan lo? Amin. Sumpah serius. Kalau pesawat iya, Terus gue kan masuk band juga kan. Kalau pesawat iya gue berdua sama ada orang hotel. Terus main kesini kan gue megang dua nih, ngurus keuangan juga sama ban juga. Nah gue jadi nggak mau dong. Udah akhirnya gue ditarik jadi yang ngurus keuangan. Jadi nanti sekarang nih ada leadernya yang buat di bar sendiri. sih gak sih Cak kalau keuangan gitu. Tapi lo emang dari SMK-nya emang udah keuangan Iya. sih? Dulu pas awal-awal buka ini emang pusing banget gue. Bar iya, duit iya. Tapi kalau duit kayak gitu, cash-nya ada? Ada. Lu yang megang berarti? Gue yang tiap hari setoran ke bank. Ke bank itu? Anjir. Terus lu kalau pulang naik Grab? Enggak. Kadang dijemput. Kan gue nggak selalu naik Grab. Kira Ada adik gue, ada bapak gue yang siap sedia. Kente sama si itu. enggak kok. Aman-aman. Anjir. Anjir, gue baru pulang. Kok gue bulet banget sih? Dari Cina langsung ya guys. Enggak, bulan 8 lu ulang tahun. Insyaallah nanti gue kesini. Tapi dingin banget anjir ya guys. Di bawah lebih dingin. Sumpah, di bawah lebih dingin. AC-nya di bawah kita guys. Ini AC-nya udah dikecilin padahal 1,5. Kalau nggak salah 1,5 PK. Ini dulu awalnya 2 PK. Anjir sedingin apa itu? Ini kayak di kutub utara. Bener. Jadi kayak pada betah ya gue sih. Buat apa ya, buat mereka WFC. Tapi di sini karyawannya kerja. Kalau yang di Kotinya cuma 5 dan itu Gen Z semua. Paling tua 2004 kalau nggak salah yang jadi 5 karyawan.
Ini tuh dia pas awal-awal buka loker apa gimana? Enggak ya. Jadi pas awal orang hotel ya ditarik buat di koti dulu, nyoba di koti. Termasuk gue juga ditarik di sini. Oh, lo oleh hotel. Awalnya gue anak buahnya ada accounting hotel. Gue anaknya dia. Terus ya udah ditarik lah koti, karena koti kan ternyata juga harus ada laporan keuangannya dia. Jadi ya udah ditarik. Berarti di sini kontrak ya? Enggak. Harusnya mah kontrak ya. Kontrak. Maksudnya kontrak. Tapi lu sejauh ini ada niatan gak buat kuliah gitu? Ada. Gue pengen kuliah sama kursus Mandarin. Anjir. Lu kalau kuliah ngambil apa? Kalau kuliah paling ya keuangan juga, manajemen paling atau enggak. Berarti lanjut ya, Iya. lanjut. Lanjutin aja. Kalau orang kan kadang misalnya SMK-nya apa, ininya kemana gitu. Enggak sih. Masih selfie aja gitu. Iya, IPA iya. jadi ke gizi. Iya ya. Kalau lu mau kuliah? Enggak sih, kalau kursus mau lanjutin lagi. Inggris? Enggak, anjir, make up. Oh. Kan pas awal-awal iya ya. pas gua belum kerja, terus gua di situ ikutan privat class. Tapi pas udah kerja tuh kayak waktu gua bener-bener buat kerja. Benar. Emang iya jujur. Kayak nggak ada pikiran ke situ lagi Pak, tapi gua masih ada niatan. Betul. Soalnya ada juga temen gue yang dia udah kerja terus ngambil kuliah kan, nggak taunya dia jenuh juga, maksudnya kayak dia udah capek duluan gitu loh, nggak fokusnya tuh terbagi gitu. Iya. Terus dia jadi bingung mau milih kuliah dulu apa kerja dulu ya gitu. Kayaknya tuh nggak bisa manajemen waktu gak sih? Dia masih belum bisa. Nah makanya gue pengen ngambil kuliah tuh pengen ngeliat dulu waktu gue nih bisa nggak nih kira-kira. Iya. Takutnya gue angkot-angkotan aja pas. Masalahnya gue ya mana sih ada orang yang gak mau kuliah? Ada sebenarnya, cuma gue mikirnya kayak gue takut Iya, waktu gue nggak bisa kebagi nanti terus sayang ada tugas. juga. Iya. Daripada ragu terus gue tetap jalanin, takutnya berantakan ke depan. Beneran harusnya dipikir-pikir sih. Iya anjir. Lebih baik mikir lama daripada nanti gitu. Iya makanya. Sayang. Apalagi kan kuliah mah berusaha uang. Gue nggak tahu nih antara mau kursus dulu atau enggak kuliah dulu. Lu kuliah di mana? Mau di mana? Ya pengen deket-deket sini. Ibu Ija. Enggak sih. Ibu Ija masa ono politeknik ya? Yang biasa-biasa aja. Buat gelar. Iya, nama gitu. Kemarin juga gue nongkrong kan sama temen SMA gue, udah pada kuliah semua tuh Ca. Nah yang satu cowok, satu unit sama si Selfie, cuma beda fakultas, beda itu jurusan. Terus dia bilang gini, gue pengen kerja tahu. Dia ngomong gitu sumpah. Dia tuh nanya-nanya ke gue kayak, lu kerja gimana Li? Enak sih anjir, kita juga bisa makan uang sendiri. Jadi kayak ya udah nggak apa sih, tergantung orang tua gitu, kayak nggak jadi beban gitu. iya, ngeringanin beban orang tua lah. Jadi misal kita mau makan apa, mau kemana gitu, kan pakai uang sendiri gitu. Terus kata dia, gue sebenarnya pengen ambil part time tahu, tapi gue nggak bisa bagi waktu. Katanya kuliah di UNAN tuh tugasnya bener-bener banyak. Emang kuliah kan tugas Iya. sama banget anjir, apalagi dia nggak kelas karyawan. Kelas karyawan aja kadang banyak tugasnya Cai. Kayak sekolah aja kayak gitu ya, tergantung. Terus kata dia mana lama banget lagi, masih bertahun-tahun lagi lulusnya, katanya gitu. Ya sebenarnya ya emang harus sudah ada pendirian sendiri juga sih dari awal. Kalau gue emang dari awal teman-teman gue, pokoknya bukan berenam nih, masuk gue nih yang berlima ini kan ngomongin kuliah mulu. Pas pengen lulus gitu, kayaknya gue kuliah di ini deh, kayaknya gue ngambil ini deh. Nah, di situ gue diem doang. Di situ gue kayak gitu, kayak gue pengen kuliah, cuma menurut gue lebih prefer ke kerja deh. Iya. Kayak Jadi kita terjun duluan langsung Ca. kayak
kayaknya lebih baik setahun gue dapet duit daripada setahun gue kayak belajar lagi gitu. Karena udah muak juga nggak sih? Dan menurut gue kuliah itu bisa kapan aja gitu. Iya, nah gue bilang gitu kan pas itu juga gue masuk SNBP kan Ca. Terus lu ada gak SNBP? Ada. Gue juga nggak tahu. Gue keluar, gue ini minta buat ganti aja lah orang. Kan kalau Nepal tuh bener-bener nilai dari Nepal mah kelas iya. 10 sampai kelas 12 kan. Nepal mah kuliahnya banget sih. Iya anjing. Terus gue itu lagi tidur, lu bayangin gue lagi tidur di kolong meja, kelas gue masuk ke kelas diumumin yang eligible. Gue lagi tidur, gue dibangunin karena nama gue disebut. Kata gue apaan? Itu bego lu masuk SNBP, apaan sih tuh lo gak jelas, orang gak pinter, gue bilang gitu kan. Bener, terus gue disebut lagi sama guru gue, Diana Aulin. Iya bu, kenapa? Maju ke depan. Ih, gue disitu kayak, sumpah ini gue masuk SNBP, demi Allah gue kayak di antara seneng sama, bingung anjing. Benar. Terus akhirnya dikasih, gue bilang ke mama gue, kata mama gue terserah karena gue yang ngejalanin kan. Benar. Gue bilang gak mau, gue gituin, takut nggak ini apa sih namanya Nggak nggak bisa, bisa. ya. Soalnya jujur aja mah di kelas 12 aja lu bego, gue gituin aja anjir. Tugasnya aja lu jarang dikerjain, kadang ngerjainnya di sekolah, apalagi di kuliah mah kan Benar. bakal ini banget. Takutnya nanti dia malah berantakan di tengah-tengah jalan. Terus ya udah mundurin diri, bikin surat pernyataan. Gue ditanya kenapa alasannya sama guru BK kan, gue bilang aja mau ini ya, mau apa sih namanya, Kerja. iya mau kerja, terus sama mau private class aja karena passion saya nggak ada di kuliah. Gue gitu ya. Iya sih bagus kayak itu, jangan terlalu dipaksain nanti malah Iya hancur lah. gitu. Kan yang kalau misalnya terlalu keterima juga Iya. kuliah kan gak ada yang gratis gitu. Iya maksud gue. anjir, Almete aja berjuta-juta loh. Gue tuh kayak gak mau aja buat orang tua tuh ngeluarin duit Iya gitu. makanya. Gue juga pengen senang-senang gitu. Pengen duit gue sendiri. Tapi kalau ada di face kayak gini emang seru banget sih Cak, menurut gue kayak kita punya uang, terus gue mau kemana-mana kayak bebas. terus gitu. sekarang udah pada kuliah kayak pada anjir kok lu enak banget sih. Iya sumpah iya. Ya itu tadi, karena ya itu semua ya tergantung dengan orang tua masing-masing juga, tergantung dengan pendiriannya juga gitu. Kalau misalnya dia mengikuti orang tua ya udah gitu, udah itu jalan lu gitu. Kalau gue kan udah punya Ini ini sendiri, mindset sendiri, jalan gitu. sendiri lah. Gue pengen jalan sendiri, nggak mau diarahin Iya. kayak gitu. Tapi kalau kerja terus kita dikelilingin orang-orang kuliah, jujur kayak anjir. Minder ya kayak anjir lah ini. Jujur ya misalnya gue nongkrong, makanya gue nggak seneng kayak nongkrong sama si Selvi, sama si Rido, sama si Ian gitulah. Pada kuliah Karena ya? enggak, mereka kerja, cuma mereka tuh ngomonginnya kuliah mulu Ca. Karena emang Iya dulu sih. dia pengennya kuliah gitu. Gue nya nggak nyambung karena gue dibilang kayak lu nafsu dia mulu. Kemarin yang pas kita di sana aja gue ketawa-tawaan karena malu, karena misalnya sama bocah-bocah itu gue diem tau. Ya, gue juga pernah kayak gitu. Ya itu tadi sama teman-teman gue cuma diem aja. Oh sama temen-temen SMK. Iya, gue cuma diem. Itu bener-bener kuliah semua gitu. kuliah. Ada satu orang yang itu yang kuliah sambil kerja itu. Dan itu pun gue udah ngebaca dia nih kayak, lu yakin gitu? Gue mah yakinnya lu pasti kerja dulu, bener kerja dulu. Tapi gue nggak ngomong langsung ke dia, gue Iya. kayak dalam hati gitu. Oh dia di mana? Gue nggak tahu tuh di mana. Kayak di daerah. Tapi Timur ada sih, yang di negeri. negeri nggak ada. Oh Swasta. Di BINUS 1, Bakri 1, UBM 1, Unindra 1, sama yang kuliah sambil kerja ini gue nggak tahu nih dia di mana, lupa gue. Di Unindra anak Nepal banyak banget anjir. Oh iya. Anjir. Jadi anak Nepal tuh yang gak keterima larinya ke Unindra Unindra. sama Gunadarma. Gundar. Gundar. Itu mah Gundar. Gundar mah tempat-tempat. Orang temen gue aja temen sekelas kan, dia ngambil kelas karyawan di Gundar. Terus dia kemarin kata temen gue nyari loker. Sumpah, gue udah kayak,
Dia nanya ke temen gue yang nggak kuliah. Jadi gue kan se-circle ada 4 orang kan. Nah si Amel ini tuh, jadi gue sebut aja si Kadita. Jadi Kadita tuh kelas karyawan di Gundar kan. Nah dia minta loker ke si Amel. Oh, Kata gue, sumpah. dia nyari juga ya gitu. Iya. Sumpah. Tapi emang nggak tahu gue nggak mau sih. Ya begitulah kalau misalnya latar belakang pendidikan mereka kayak gitu, kayak mereka juga dari orang tua pasti. Iya. Misalnya orang tuanya emang udah kuliah gitu ya, pasti anaknya juga Harus pengen. kuliah Iya. gitu. Kalau gue kan keluarga gue ya udah yang ngejalanin gue, ya udah itu jalan kamu gitu. Tapi Mama sama ayah gue nggak ngurusin banget sih, Ca. nggak ngekang banget kamu harus kuliah kamu gitu. Kayak masalah nilai rapot aja dia bodo amat, yang penting naik gitu, sumpah. Nyantai aja. Iya. Yang cuma jaga jaga pergaulan, jangan sampai kebablasan, penting gitu aja deh. Tapi emang kalau bokap gue emang prefer dia kerja, semuanya anak-anaknya tuh kerja dulu, apalagi kan gue cewek gitu ya. Kalau cowok tuh nggak apa-apa, harus kuliah gitu. Harus kuliah gitu. Adik lu yang cowok 1 kan? Cowok 1, masih SMK kan. Di mana? Jadi kak. Jadi ya dikaca. Iya jadi kak dis. Dan dia ngambil teknik. Oh. Dia Ya di tuh ngambil- mana? Sono Cibubur, Cibubur. iya Cibubur. Naik motor dia. Udah gede dong. Udah. Ntar lagi PKL lulus kerja. Tapi pas gue kan SMA kan, awal-awal ngelamar kerja, jujur gue kaget anjir, karena gue kan SMA, gue nggak pernah Itu diajarin. pertama ngelamar gimana? Di sambal bakar yang flyover. Terus keterima. Enggak, Cak. Gue kayak wawancaranya tuh kayak tangga pelongo gitu. Jadi ini ya kebuka buat semua ya. Iya. Terus gak keterima kan. Terus dari situ gue kayak, apa sih yang perlu gue harus pelajarin gitu. Terus gue langsung pelajarin tuh kan wawancara gini. Terus job desk-nya apa gitu. Udah langsung, alhamdulillah sih. Kayak yang tadi dongo banget. Sumpah gue gak tau apa-apa. Lu ini gak, apa sih namanya, kayak bikin NPWP terus surat Enggak. CV doang. Gue baca abis lulus nih ya sama temen gue langsung ke Pemda ngurusin NPWP, surat kuning, terus apa lagi ya? Kita ke Pemda, kita bolak-balik mulu. Gue CV doang sih. Malah temen gue yang udah mau 2 tahun, kita Kerja. 2 tahun gak sih lulus? Belum, kerja. Tapi dia kuliah gak? Enggak, di rumah. Tapi dia pengennya kuliah apa kerja? Pengen dua-duanya. Tapi maksudnya Yang mana dia dulu? sempat kerja, tapi dia pengen kerja dulu. Cuma tuh Kak, gue nggak tahu ya bener apa enggak. Dia tuh ngomong ke kitanya, mamanya tuh, mamanya tuh nggak boleh ngizinin di mana-mana, Cak. Kayak ya udah di rumah aja lu. Lah, Gak mungkin gak sih orang tua ngomong gitu? Ya gimana sih? Makanya tapi misalnya mamanya, misalnya gue ke teman-teman gue ke rumahnya, pasti bilang kayak, no sih itu mah belum kerja sampai sekarang gitu. Gak mungkin. Sama dianya aja kali yang belum mau nyari. Iya mungkin. Kemarin gue sempet di PT kan, mau di PT. Lu maaf ya telolet. Anjir lo sini sih. Terus? Sempet di PT, cuma mama gue gak dibolehin, Cak. Mama Gue gue capek. Iya, kata gue udah di ruko aja, di ruko mah enak kayak gitu, bisa keluar gitu kan. Kalau di PT kan susah, apalagi gue punya penyakit kayak gini lah Pak. Makanya udah yang di ruko aja gitu. Capek kalau di PT. Dulu gue juga waktu pertama kali ngelamar kan MS lumayan banyak deh koneksinya kan. Iya. Gue ditaruh tuh di Cikeas, di PT apa gitu. Kenalan juga dari MS. Terus gue interview tuh di situ, gue baru pertama kali interview dan gue grogi banget, grogi parah. Terus keterima, yang keterima teman gue yang sekarang yang kuliah sambil kerja ini.
terus ya udah tuh gue ditaruh CV-nya di sini sama guru gue sama walas gue keterima. Tapi MS mah ada, berarti ada ininya ya, langsung Ada. dicariin gitu ya. Mantep sih, nggak sia-sia kan sekolah di situ. Lu sekolah di situ habis berapa, Cak? 3 tahun. Oh dia tuh Lu kenal ini gak? Kenal siapa ya? Esther, adik kelas lu. Nah ini tadi dia lagi di bawah baru pulang. Yang putih tinggi ya, model. Iya. Kok lu kenal? Jadi kan gue tuh lantai 3 ya, lantai 2 kan butik. Nah dia pernah ke butik. Oh. Terus gue tanya, itu siapa sih? Gue gituin kan. Dia tuh nyapa mulu apa, Cak? Gue lewat Kak, gitu ya? Kak gitu. Iya, mending Pulang, gitu orangnya. Kak. Iya, gue gitu. Gue kan kayak, gak kenal anjir. Emang Terus gitu. gue tanya, siapa sih itu anjir? Anak med school anjir, model gitu. Med school kayak gitu. Iya, kelas berapa? Di kalau kita kayaknya si Ica kenal deh. Ica siapa? Ica temen gua, kata gue gitu. Yang alumni med school juga. Gue lupa mau nanya Kenal. Tadi dia juga nyapa ke gue. Gitu. ada di bawah. Ada. Dia lagi kerja. Tapi dia jadi bahan omongan gak di sekolah? Wah kurang tahu deh itu. Karena kan gue nggak iniin banget. Sekarang dia adik kelas. di mana gitu? Kerja di apa gitu? Di hotel Jakarta nggak salah deh dia. Kayaknya. Kemarin dia tuh ngituin gaun. Yang bagus banget anjir bodinya. Emang dia model sih. Jadi tuh di legenda ya butiknya. Lu pernah main ke daerah situ gak sih, Cak? Pernah, cuma jarang. Lebih prefer ke Hot Wheels. Kalau legenda kan cuma lewat Kelipingnya doang. kemarin ya lu ya? Enggak. Kemana? Poin. Gua kira keliping anjir. Living gak ada apa, anjir gak ada apa-apa. Gue jujur bosan sama living. Ini cuma Ionnya doang kan. Iya, gua kalau ke situ ya ke Ayonnya kalau lagi mau itu. Dan waktu itu gue ke living sama kakak gue, sama pacar sepupu gue. Itu gue menemukan bau ketek. Oh iya. Di mananya? Di depan Ion yang tempat makan itu, buat Iya, makan itu. yang mejanya putih kan? Iya, terus kakak gue kan jalan duluan ya. Terus dia bisikin gue, anjing bau ketek. Terus kata gue, anjing jalan gak lu? Tahan apa sih gitu. Anjing, maksud gue itu kan living tuh kan mall yang di Kotwis gitu ya. Kayak maksud gue cindo-cindo gitu. Ih, anjir Itu itu tuh di sini kampung juga ya. yang baunya itu kayak orang punya apa? Orang kampung. Iya, mungkin bukan orang Kotwis, mungkin ya orang dari orang luar kan? Iya, pelosok yang sonoan Kotwis lah. Karena Ya. emang living tuh bener-bener siapa aja anjir. Iya. Pas itu Gi kalau pengen lagi Apa ya? es krimnya sama sushi doang. Terus kayak ternyata. Aduh, gue Kemarin dari nyobain situ ketong sushi, udah belum ketong sushinya. belum. Kayaknya kan dia sushinya. Gue dari situ kalau ke living gak ngapa-ngapain mending gak usah ke living, mending ke TSM sekalian. Iya sih. Kalau nggak Di ke sini MM. lu nggak mau. Ini nih MM. Itu mah juga udah sering lah. Ya. Gak ada apa-apanya anjir. Gak ada apa-apa sekarang. Kalau mepet-mepet banget gitu mau beli kado atau apa gitu kan ada. Tapi kalau di sini ditargetin aja sehari berapa? Targetnya Targetin jujur di target. berapa? Anjir. Paling tinggi kalau sehari tuh 2 juta paling banyak. 2 juta 3 juta. Pasti lewat gak sih? Kadang lewat gak? Atau kadang kurang? Ya tergantung kalau lagi rame-rame ya 3 juta nyampe. 2 juta. Tapi kalau nggak sesuai target nggak diomongin. Enggak, cuma banyak diomongin doang. Atau enggak dilihat pengeluarannya berapa. Kalau misalnya nggak sesuai sama pemasukannya, ya di stop dulu belanjanya. Kalau makan udah include gak? Kalau di sini kebetulan gajinya
sama makan. Jadi makannya di sini. Oh. Jadi kalau mau makan apa aja dikasih di sini. Makannya tuh bener-bener disiapin Dari atau hotel, kita dari request? hotel. Oh, dari hotel. Makan siang di sini. Berarti siang doang dong. Siang sama yang masuk sore sama malam ini. Ada berapa sih bisa? Kalau misalnya masuk malam berapa ya? Ya kayak biasa aja. Paling nambah middle. Misalnya lu jam 5 nih, lu jam 5 udahan kan. Nah nanti ada yang masuk lagi jam 5 sampai jam 10 gitu kan. Kan kalau gue kan masuknya ke back office-nya kan. Jadi gue mengikuti jadwal back office kayak kantor, kantor biasa. Nah kalau misalnya yang barista ini pasti nge-shift dia. Jadi ada pagi, middle, sama sore. Sore ini masuk siang jam 2. Udah banyak sih. Karena orangnya juga dikit juga. Kayaknya enak juga sih kerja di sini. Nah kok fleksibel? Kalau misalnya mana ada Tapi sesuai job desk kan? iya. Nggak ada tambahan job desk lain. Enggak. Tapi kalau misalnya mau saling membantu ya nggak apa-apa. Jadi juga terbuka cross training gitu. Jadi kalau lo mau training di FO, misalnya mau nyoba FO gitu. FO tuh apa? Front office yang di hotel sama kali kayak check in kamar berapa gitu ya. FO ada. Nah kan di hotel gila. Enggak, maksudnya ada buat trainingnya. Ada. Malu. Bukan, tapi nggak tahu ya kalau terbuka buat umum atau enggak, tapi kalau karyawan sini boleh nyoba. Kita dapat sertifikat. Oh, udah bisa sertifikat ya? Sertifikat kayak gue pernah nih nyoba jadi FO gitu. Sebenarnya bagus sih di sini. Ada bonusnya gak jadi sini? Ada. Ada. Koti juga ada insentif. Mantep sih. THRG nanti berarti ada. Mungkin Lu belum setahun ya lu? udah Udah. setahun. Januari ini udah setahun. Januari kemarin maksudnya. Udah setahun. Iya tuh itu mah udah kontrak lebih anjir. Iya sih tetap. Nggak tahu lah. We never know. Cuma gue nggak yang Lu beda niatan buat ke yang lain gitu atau? belum sih, karena kan di sini juga udah deket gitu. Iya sih, deket dari rumah juga ya. Jadi ma bapak gue kayak yang ya kamu ini dulu aja di situ gitu, betah-betahin dulu. Emang kalau mau resign juga mau ngapain gitu, karena belum tentu juga nanti di tempat kerja yang lain kamu dapetin yang kayak Enak gitu. ya? Iya. Dia mau gue gitu anjir. Kan kamu udah enak. Kalau gue niatnya lebaran tuh kayak mau nyari-nyari lagi gitu loh. Kalau gue sih nggak yang ngeliat banget gaji sih. Gue cuma pengen. Sama, cuma jujur ya, gue tuh di sekarang kerjaan sekarang kayak main HP mulu. Gue nggak mau kayak gitu. Lu ngapain? Maksudnya kayak nginput apakah atau apa gitu? Enggak, admin. Cuma kalau ada orderan nanti gue masukin ke spreadsheet gitu. Kalau keuangan ya yang megang Ada lagi ya? Ada lagi. Yang udah kerja sama dia 5 tahun. Oh. Ya, misal kalau gak ada orderan ya udah gue full main HP. Ini gue males banget. Gue pengen nyari kesibukan. Ya udah berarti ini aja. Apa ya? Kalau lu sambil ngambil kuliah bisa nggak? Gak mau, coy. Demi Allah gue tuh gak mau tugas-tugas. Sumpah gue gak mau. Gue gak mau ngerjain tugas-tugas kayak gitu lagi. Ya udah, atau enggak lu ini aja bantu keuangan. Keuangan apa? Bantu itu. Jujur ya, pas pembukaan tuh kan gue di Jakarta ya. Terus gue tuh itu ngitungin uang juga, ngitungin uang, stok. Terus di situ gue nangis, anjir gak balance. Gue nangis, gue kayak gue langsung
Sebel keprek banget yang pernah gue lakuin. Gue nelfon bos gue minta resign aja. Gue kayak gitu, malu banget. Karena gue pusing banget. Gue tuh kalau udah panik bener-bener panik gitu Chan. Terus gue nangis, gue ke mama lagi sampai kayak udah Lili nggak mau kerja gue gitu. Karena bukan di fashion lu ya. Iya, gue juga bilang ini bukan di fashion saya, gue bilang gitu kan. Karena ya saya nggak bisa kalau ke woman gini, apalagi ya gue belajar akuntansi juga, Cuma kayak dalam banget gitu kan. Terus kata bos gue, ya ini karena kamu masih awal-awal. Iya gitu. emang. Dia awalnya ini Ca, apa sih namanya? Kenapa intinya dia kenapa? Gue awalnya diomelin sama dia makanya gue nangis. Oh gitu. Iya. Kamu tuh gimana sih gitu? Kan gue langsung kayak anjir ya kalau dibilang baperan lah gitu sih. Bener sih. Terus gue situ langsung pusing banget gue jam 12 malam mikirin itu. Terus gue langsung minta resign, ditahan. Emang kalau keuangan emang harus bener sih jujur. Iya, makanya gue gak mau sih. Enggak lama juga waktu itu pas ada orang pusat kesini kan semua kan dicek gitu ya. Koti sekian pengeluaran sama masukan berapa. Nah si manajer gue ini nanya gitu, saya dapat info dari bu ini itu dari orang pusat gitu, kamu belanjanya banyak banget ya gitu. Apa belanjanya banyak banget gitu nominalnya juta lah gitu, sebulan ini segini. Terus langsung gue dikontakkan di grup di tag yang lo masukin ke SG gak sih? waduh kata gue gak sih, gue chill gitu. Karena ya udah gue kan ngerjainnya sesuai dengan ya udah data itu gitu, gue nggak mungkin nilep atau apa lagi juga nggak bisa gitu. Ya udah gue besokannya gue print semuanya, nih pak gue kasih, jadi sekian gitu. Coba bapak tanya dulu sama bu ini gitu. Ini coba saya tanya dulu, biasanya pengen Natal jadi mereka pada ini gitu. Ditanya nih, jadi nggak taunya apa itu pengeluaran bulan Juni yang belum dimasukin atau apa gitu, saya belum diproses sama bu inilah Ya, gitu. Kata gue gila, ini lu ngapain gitu. udah ngetek lu lagi ya. Ya nggak apa-apa sih, Yang penting lu nggak ini aja. nggak apa-apa pak, aman aja. Sensitif gitu. Ya mungkin dia juga kayak Gimana ada aja lah kalau kerja sama dia. mending kita mah jujur. Iya. Ya saya nih enggak ngapain ya, emang ini adanya gitu. Pas itu tuh gue awal-awal kan dia bilang kan kalau di ruko sepi ikut sama dia syuting. Terus pas sekalinya gue ikut syuting gue muntah. Kenapa sih? Gue gak bisa, gue tuh bener-bener gak bisa kalau naik mobil ada setelan. Oke, iya sih, iya. Lu pernah upload di IG? Iya, itu bau banget mobil dia, sumpah bener-bener bau banget. Terus gue kayak Mabok di mobil. mabuk, tapi gue gak mabuk gini, gue kayak gini, terus gue bekam. Oh my god. Kan emang gak ini kan? Iya, coba langsung itu terus gue air gue. Orang dasar anjir. Makanya terus dia tuh nanya, oh masuk angin, gue jawab aja iya. Gak tau ini apa. Di situ gue nggak mau ikut lagi anjing. Hamil Tolong hamil. Di situ gue mau ikut lagi. Terus kata ayah gue, terus kan gue ngecek kan lagi di dalam mobil abis muntah, kan itu di jalan tol kan. Gue bilang kayak gue, Lili muntah, malu-maluin dia muntah di mobil artis. Ya gimana gue? Kan gue udah gak mau. pakai masker aturan. Gak mempan Ca, gak mempan. Minum antimo berarti harus minum Kalau antimo gue yang bener-bener tablet. bau ya tetep gue Tapi antimo manjur tablet tapi. tidur mulu jadinya. Iya, Betul. tapi kan enggak daripada lu muntah. Kalau misalnya ada Ca, gue masa dia nyetir gue tidur. Sumpah kalau bukan artis mah lu. Gak apa-apa kalau disampaikan temen gue mah. jujur ya. Masa iya artis bawa, gue tidur anjir.
pulangnya pas kemana ya, gue nggak naik mobil dia tuh, jualan lagi di Jakarta event. Nah terus gue naik Grab, udah mabok, nggak mabok pergi. Jadi kalau ada pulang. bau-bau doang ya? Iya, emang gue tuh nggak seneng banget sama parfum dia jujur. Parfum dia tuh kayak tinggal nggak Kayak seneng. bleh gitu. Iya anjir. Nah, gue kalau pulang kampung dia lebih milih naik motor dibanding naik mobil. Benar. Jujur iya sih. Gue juga lebih senang naik motor. Iya. Orang pas ke puncak sama teman-teman SMA gue nginep kan, nginep terus besoknya pulang. Nah temen gue yang nyetir kan cowok kan, emang dia punya mobil. Dia tuh bilang ada yang mau muntah gak? Enggak, awal-awal tuh bilang gini, dia tuh bawa mobil ugal-ugalan kayak ngik-ngik gitu nama remnya. Gue sumpah nama yang bener bawa mobilnya, gue bilang gituin kan. Kata dia tuh, kenapa emang enak bego, gue gituin. Terus gak lama gue diem aja, gue tuh kalau mau muntah gue bakal diem aja Pasti. terus kayak nalan aja gitu. Gue bilang sen berhenti di Gacon, depan Gacon Ciburu tuh, gitu udah keluar tol anjir, langsung gue anjir tapi gue malu banget. Tapi emang kalau mobil yang gak nyaman enak anjir. Iya, Gue juga kalau misalnya mobil, gue gak suka mobil yang kecil-kecil gitu, yang kayak joknya kayak kecil gitu. Kayak sempit gitu kan, kayak mobil Alia atau apa gitu. Tuh gue nggak bakal bisa tuh, pusing. Kalau mobil yang langsung gede gitu, iya, gue nggak akan mabok. Gue mana aja gitu mobil, makanya gue nggak seneng anjir. Kalau di motor kan kita bisa wah kayak intinya inilah Lebih long bisa gitu loh. Menikmati banget. Kalau dalam mobil tuh kayak takut muntah. sama kayak kalau gue juga mabok aja naik mobil. Kan pas itu ke Tasik gue alhamdulillah tuh nggak mabuk anjir ke Tasik mah. Cuma ada pusing aja. Tapi karena emang dari kecil gue mabokan Ca. Yang itu mah jelas. Nggak apa-apa kayak itu mah. Lu kalau punya pacar bawa mobil gimana? Jangan pakai Stella. Tapi dulu gue pernah Ca. Gue pernah pas SMA. Terus kata dia ngomong kan mau bawa mobil atau mau pakai mobil atau motor. Gue bilang gak mau anjir, gak mau pakai mobil. Gue selalu bilang gitu. Jadi ya udah motor. Karena kita bukan tipe yang lu kayaknya harus beli mobil gitu ya. Iya. Kita nggak kayak gitu kan, maksudnya ya udah sih kalau nggak punya mobil juga gue nggak masalah banget malah gitu. Sekarang mah mikirnya kayak nyari cowok tuh mau biar bisa diajak kemana-mana Ca. Kalau punya mobil ya syukur, kalau nggak punya ya udah. Iya. Tapi kalau orang tua lu Saya- sekarang masih ngekang banget ya soal pacaran. enggak sih, udah enggak. Udah enggak. Gue masih anjing. Kemarin kan gue ulang tahun ya, terus kan kayak gue lagi kumpul sama keluarga gue kan. Terus bibi gue tuh kayak muncul pertanyaan kayak kapan gitu loh gue cowok. Terus gue bilang boleh ya ma besok. Apaan sih? Kok gue gitu anjir, gak boleh. Ya lu salah bilangnya. Tapi emang gak boleh, kayak mau sampai kapan, gue bilang gitu kan, mau sampai kapan mah gitu. Ya nanti kayak misalnya mau berubah pikiran mah ya pasti dibolehin. Iya emang. Cuma gue sekarang gak dulu, katanya fokus kerja dulu gitu. Atau malah gue pengen kayak orang lain kayak gitu. Udah kerja aja dulu. Kayak gak pernah muda aja lu gue aja. Ya pasti kalau orang tua bakal berpikir. Karena teman-teman gue tuh orangnya pergi kemana-mana aja Ca, kayak main bareng sama teman-teman gue gitu yang jauh. Sekarang teman-teman gue udah pada punya cowok semua. Masalahnya tuh misalnya mau pergi mereka sama cowoknya, gue sama siapa ya, walaupun gue ada motor gue pegel dong bawanya. Kan di situ gue bingung, kalau mereka nggak pada punya cowok gue oke aja anjir.
kemarin aja temen gue kan cowok, dia punya temen kenalin ke gue, Terus ya udah gue nggak mau. karena takut ya, misalnya Iya. kalau dibawa ke rumah juga. Ngapain sih bawa ke soalnya cowok-cowok sekarang tuh kayak ngebet gak sih, pengen buru-buru dikenalin gitu. Gue takutnya gitu. Ada Cak. beberapa sih itu kalau misalnya dia dewasa bisa pasti ngambil hati. Jujur ya, pas itu kan gue ketemu Susi tuh sama cowok. Gue pernah cerita gak sih cerita? Sumpah Cak, itu tuh baru pertama kali ketemu. Nah dia tuh orang mana ya, lupa gue, temennya temen gue. Anjir Cak, gue langsung dirangkul. Jujur gue kaget banget, gue langsung marah demi Allah. Pas dia rangkul gue, apaan sih gue marah Cak, gue bener-bener marah. Itu di living room anjing, gue marah-marah. Apaan sih, lu tuh gak jelas banget sama gue, Cak, apaan pegang-pegang gue gitu ya. Baru kenal lo, baru Terus. gila. Terus kata dia maaf gitu. Terus itu tuh ngerangkul karena dia pengen foto sama gue. Awalnya gue mau foto sama dia, gue bilang kan itu gue Silya sama cowoknya, gue sama dia. Awalnya gue motoin Silya sama cowoknya, terus si cowok yang sama gue itu bilang ke Silya, coba motoin dong. Terus gue disitu kayak, gak mau foto, gue gituin kan. Gue foto, terus kata dia bentar doang, dikit doang. Terus gue tuh, Yana udah diam, kata gue langsung foto tuh. Foto tiba-tiba dia lagi, apaan sih, dia tetap gak mau lepas Cak, demi Allah. Dia nempel, apaan sih, gue udah ketakutan. Kayak ketempelan set. Iya anjir, dia nggak mau lepas. Terus temen gue si Lia sama cowoknya itu tuh kayak kaget gitu loh, karena gue sama dia baru pertama kali ketemu, udah berani kayak gitu. Terus gue pulang-pulang, lo kenal Iqbal gak, mantannya Selfie? Nih ya, pulang-pulang si Lia sama gue pisah Cak. Si Lia tuh Lia sama cowoknya sengaja pengen ninggalin gue berdua biar gue sama dia tuh ngobrol. Emang dari awal datang di motor gue nggak ngobrol sama dia. Kalau sama Rido kan gue ngobrol kan sampai sepanjang jalan lah gitu. Kalau sama dia tuh bener-bener enggak. Terus pas si Lia gak ada, kata gue anjir. Terus dia di belakang gue Cak. Nah pas turun gitu eskalator, dia belok lah ke sini. Salah dong, kan pintu keluar ke sana tuh. Gue ke sana, kata gue, udah lah dia lurus aja cepetan, gue pengen telepon sama gue, minta jemput gitu loh. Karena udah itu gue udah chatan sama mama gue anjir, kayak mama tolong, terus mama gue kenapa gitu kan. Ma tolong ma, terus gue masukin HP, dia ke sono. Pas gue sendiri tuh, gue udah ngechat sama gue. Pas gue nengok ada dia Cak, bangsat banget, kata gue kenapa sih. Terus gue jadi pulang sama dia, terus katanya Silya tuh ketemu sama si Iqbal. Untung bukan gue yang ketemu sama si Iqbal anjir. Kalau ketemu gue malu banget anjir. Karena jujur kayak outfit dia tuh kayak outfit olahraga pas gue living. Terus pakai kacamata bola. Jadi maghrib aja. Itu gue malu banget tuh, ya Allah. Sumpah itu kayak malu banget. Makanya selama di living gue jalan duluan. Kabupaten banget ya. Iya, itu dulu tuh kayak jamet banget. Gila. Rambutnya pirang-pirang ini. Enggak anjir. Terus dia tuh kayak pakai Seumuran apa gimana? iya. Terus ini kan gue ngechat teman gue yang kenalin gue. Yang kenalin gue ke dia Cak. Terus kata teman gue tuh maaf dia yang minta maaf. Gimana kan? Mau hadap-hadapan atau gimana? Sebenarnya nggak sih kan? Itu bagus. Kok begini bulat? Ini pakai flash. Oh gitu. Nah terus tuh gue bilang kan kayak dia ngerangkul gue put, gue gituin. Gue nggak seneng dia kayak gituin kan. Karena emang jujur gue tuh bukan orang yang physical touch kan. Physical touch-nya. Lu lebih ke act of service. Iya. Nah terus tuh dia minta maaf ke gue, teman gue kan. Terus gue tuh tau gak, awalnya kan dibayarin sama dia kan Cak. Jadi si Lia sama cowoknya sama gue tuh
awalnya ditalangin sama itu orang. Terus pas pulang-pulang, gue tuh kalau main sama cowok dijemputnya depan gang, Ca. Tapi dia malah ke rumah gue. Gue pas buka pintu, gue kaget banget. Kayak anjir, nih orang berani-berani banget. Tapi ketahuan gak sama lu? Enggak. Terus mama gue langsung ngomelin tau pas pulang-pulang. Gue akan cerita Apaan sih kan. gitu? Ya, lagian ngapain sih kayak gitu? Ya kan cuma, ya kan kirain yang itu belum kayak gitu. Terus gue cerita yang pergi sama Rido, Ca. Itu gue cerita karena mama gue kenal sama Rido anjing. Terus gue cerita, kalau sama Rido gak kayak gitu mah, ya udah kayak sewajarnya temen doang. Tapi sama dia jujur lagi kaget sampai dirangkul kayak gitu. Dramatis. Terus dia minta ini, dia ngirimin nomor rekening. Ngapain sih? Bayar, kita bayar. Terus gue langsung blok, dia langsung ngechat temen gue. Katanya kenapa sih dia gitu? Terus kata temen gue, ya lu apa sih namanya, cerna sendiri kesalahan lu apa, dia kayak gitu. Terus dia gak lama dia tuh ngelokitin IG gue, Ca, pakai akun apapun intinya, dari TikTok, Instagram, kok sampai ke akun second juga kan. Gue risih lah. Terus gue ngechat, gue bilang aja gue udah punya cowok gue marah, gue gituin aja anjing sumpah. Terus kata dia, iya maaf bilangin cowok lu gue udah ganggu gitu. Terus dia kalau ngeditin berhenti. Terus temen gue kemarin cerita, temen gue kan ngucapin gue ulang tahun kan, sama dia dilopein video-video gue. Jis, kata gue tuh gila sih. Kemarin kadang gue takut sih. Kamu tergantung cowoknya sih, emang zaman sekarang lebih banyak yang kayak gitu. Iya, terus mama gue tuh bilang gini, maksudnya tuh cowok tuh nafsunya gede gitu, mama gue gitu. Kata gue, ya tapi kan gimana ya, gue kira tuh kalau cowok yang kayak gitu enggak, salahnya sih ini sih, gue enggak baru chatan berapa minggu ya, tapi sama Rido tuh berapa minggu gue udah jalan. Ya tergantung cowoknya Iya. sebenarnya. Mungkin si cowok yang ini tuh apa ya, kayak benar-benar ngebet dijadiin SW. Bener banget anjir. Terus dia bilang gini ke temen gue, jujur kebaca. gila sih, ke temen gue ngomong gini, bilangin ke Lili apa sih, kasih kesempatan sekali lagi, gue nggak akan kayak gitu, gue bener-bener mau sama dia, gue pengen serius sama dia. Terus gue bilang gini, najis gue gitu anjing, gue nggak mau Mel, gue gituin. Apa Mel, udah Mel jangan dibalas-balesin, jangan direspon, maksudnya kalau direspon tuh dia nggak bakal diem. Ternyata teman gue malah ngerespon gue kemarin. Berarti temen lu yang kurang ajar nih. Iya, gue ini kan kata gue, kok lu ngerespon sih Mel gitu. Kurang ajar temen lu berarti. Kalau kita udah nggak mau ya nggak mau itu. Iya. Ngapain dipaksa ya? Karena jujur kayak dari outfit aja lu kayak gitu, terus dari sikapnya aja kayak gitu. Kayak enggak banget nih orang. Orang si Rido aja pas ketemu kedua, dia juga sama kayak gini. Kayak gini doang karena nyuruh gue duluan. Itu gue langsung, apaan sih gue gituin. Biasa aja kali ya. Iya, itu kata dia tuh, iya maaf, dia langsung kayak gitu. Makanya pas awal-awal ketemu sama dia bener-bener jarak gue anjir kayak gini. Sumpah, kayak ngomongnya kayak gini, jaga jarak banget. Emang kan sesampingan kan. Orang pas foto aja kita ini. Kalau foto emang jujur gue yang ngajakin. Gue bilang, foto yuk gitu. Terus kata dia, ayo. Langsung tuh sama dia HP gue dipegang. Pas kedua, ya udah jadi mepet. Gue aja kaget itu karena mirror. Najis. Terus sejauh ini lo nggak ada first date sama cowok? Ada ya? Jadi sama Cak. Bisa. Ada. Kemarin dia ngajak. Ada cowok ngajak. Tuh berarti lu chatan anjir sama cowok. Kata lu enggak kemarin. Bohong aja lu.
gue doang yang tahu gitu. Pokoknya kemarin dia ngajak jalan, tapi nggak tahu ya, mungkin karena apa gue yang terlalu cuek atau yang emang kelamaan jomblo juga kan. Minggunya dia bilang jalan yuk gitu, dia lagi di sini. Oh, dia lagi kerja di daerah Cilengsi maksudnya, jadi lagi ke Cilengsi. Terus udah tuh dia ngajak jalan kan, terus gue bilang tuh deh gitu, besok gitu, besok. Terus gue jawab lagi nih, yaudah deh besok, oke besok gue lihat dulu bisa atau enggaknya, ntar gue kabarin gitu, intinya gitulah gitu. Terus kemarin ternyata dia pas sore ini nggak ada ngechat nih pas paginya, pas sore dia ngechat